اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلهنا مثلا مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك وكل من أهلك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. والليل لما انحلق والسابحات في الفلك. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat Allah,
Mari kita membaca Al-Fatihah diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, Ustadz Wawan, dan ada juga Ustadz Husni Mubarak. Alhamdulillah mereka bersama kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad ini. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pemberian Allah itu yang terbaik untuk kita. Salat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Ini di bulan Dzulhijjah, saudara-saudara kita banyak yang menunaikan ibadah haji. Ya karena ada hadis yang menyatakan ayul a'mal afdal. Amal yang paling afdal itu apa ya Rasulullah? Nah, di sana dijawab al-iman billah wa rasulih, yaitu percaya kepada Allah dan kepada utusannya. Terus ditanyakan lagi, summa qila madza? Kemudian apa lagi? Dijawab oleh Rasulullah, jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu sekarang banyak payah bentuknya. Bapak melangkahkan kakinya untuk belajar ta'allum, menyisihkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Itu juga jihad. Jihad itu banyak. Ya, jihad fisabilillah itu banyak bentuknya. Bapak mencari nafkah dengan yang halal, menyisihkan yang haram. Nah, itu juga jihad. Ya, jihad. Karena jihad itu maknanya banyak sekali. Jadi ketika sahabat Nabi itu berjalan, nah disitulah dengan Rasulullah ada orang yang keker badannya. Terus sahabat itu menyatakan, andaikan itu badan untuk berjihad, maka pahalanya itu luar biasa ya Rasulullah. Kata Rasul, kalau dia itu mencari nafkah untuk orang tuanya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, maka itu juga jihad. Ya, jihad itu maknanya itu banyak sekali. Yang jelas menyisihkan sifat-sifat duniawi, ya, lebih mementingkan kehidupan ukhrawi. Ini juga ada kaitan dengan kurban ya Pak ya. Diteruskan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Nah, disinilah Rasulullah menjawab. Setelah jihad, lupa saya nih. Setelah jihad ada yang terakhir, lupa santol ilat Pak, mohon maaf ya. Nanti kalau ketemu saya jabarkan. Ya, ini berkaitan dengan Idul Adha. Ada beberapa hal yang harus kita ingatkan ya Pak ya, yang harus kita ingatkan.
Jadi ada yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang berada di tanah suci, di sana melaksanakan rangkaian ibadah haji, ya, rangkaian ibadah haji. Jadi tidak sama dengan kita. Nanti ada yang sama kita laksanakan dan ada juga yang berbeda. Nah ini kalau yang terakhir yaitu hajjum mabrur, al-hajjum mabrur, haji yang mabrur. Nah inilah haji yang mabrur. Ya, jadi haji itu ada dua Pak, haji makbul, haji mabrur. Ini yang baik-baiknya Pak ya. Kalau makbul itu yang diterima, dia melaksanakan rukun, wajib dan sunnahnya. Ada rukun dan wajib beda. Kalau rukun nggak boleh enggak. Kalau wajib, kalau ada halangan, nah di situ kena dam. Bisa jadi kena penggantinya yang lain. Nah, kalau mabrur itu jadi birrun, nanti setelah mereka haji itu bagaimana perilakunya. Jadi kalau birrun itu banyak berbuat baiknya. Jadi kalau mereka yang dulunya nggak pernah berjamaah mau berjamaah, ya, yang dulunya pelit yang menjadi mau bersedekah. Nah itu meningkat. Jadi banyak baiknya. Mabrur itu banyak baiknya. Nah ini mereka yang ada di sana. Yang di sini kita juga ada yang kita lakukan. Yang pertama yaitu saum Mbak ya. Saum memang ada beberapa penjelasan, ada yang memberitahukan dari tanggal 1 ya sampai tanggal 9 sampai hari Arafah. Ada juga yang menyatakan yaitu dari tanggal 8 dan 9. Ada yang menyatakan Tarwiyah dan Arafah. Tapi yang paling populer Pak, yang paling populer itu yang disandarkan kepada hadis Pak ya. Jadi kalau kita itu beragama, itu landasannya ya Al-Quran hadis. Ya, jangan pakai kotak-katik gatuk, itu nggak boleh. Jadi sering saya sampaikan kepada mahasiswa, kalau ada mahasiswa nyeleneh, berbuatnya itu kayak gitu lagi, itu ada istilah. Kamu mau membenarkan tradisi atau mentradisikan yang benar. Jadi kalau mentradisikan, membenarkan tradisi itu ya itu aja, nggak ada perubahan. Kalau mentradisikan yang benar itu memunculkan yang benar, dilestarikan. Jadi bersumber kepada Al-Quran, hadis kita jalani. Nah itulah. Di dalam berpuasa yang populer yaitu hadis yang menyatakan Rasulullah berpuasa itu pada hari Arafah. 1. Hari Arafah itu berarti tanggal 9, Mbak. Kalau kita lebarannya hari Rabu, berarti Selasa. Ya. Jadi Selasa kita puasa Arafah. Ya kalau yang mau puasa Tarwiyah ya berarti Senin Selasa. Ya, jadi ini hadis yang populer yaitu Rasulullah menyatakan hari Arafah. Dan di sana pun dicontohkan ketika Rasulullah itu berada di Arafah, Rasulullah itu meminum air susu karena ada di antara sahabat itu ada yang berpuasa, ada yang tidak. Jadi di situ artinya kalian yang sedang haji nggak usah puasa. Saudara-saudara kita yang tidak haji dihimbau untuk berpuasa. Jadi ini yang berbeda ya dengan orang yang haji dengan yang tidak. Kita puasa Arafah, nah saudara kita yang haji itu tidak dianjurkan karena perlu perjuangan ya. Di sana wukuf di Arafah berpanas-panasan, nanti setelah tergelincir harus jalan ke Mina dan ke Musdalifah dan seterusnya. Nah itu perlu perjuangan. Makanya kalau haji itu jangan haji mumpung jalan-jalan gitu ya, jangan. Jadi diperhitungkan terutama ketika melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya, jadi kita disuruh puasa hari Arafah, itu yang populer. Hadis Nabi yang berikutnya pada bulan Muharram, tanggal 10.
tanggal 10. Jadi Yaum Asyura. Ini biasanya ada lebaran anak yatim, Pak ya. Jadi lebaran anak yatim juga penting ya, memberikan santunan. Jadi kalau orang ibadah itu ngasihnya itu penuh dengan rasa kasih sayang. Kayak mengelus kepala, itu simbol. Ya kan? Jadi tidak dilempar. Jadi kalau ngasih ini, ini ngelus kepala. Jadi itu sebagai simbol rasa kasih sayang. Kalau dilempar-lempar itu orang politik ya Pak ya. Lempar kaos, lempar, ya itulah macam-macam, nggak sopan. Terus orang melihat orang rebutan itu jadi hiburan, itu yang nggak benar. Ya, jadi puasa yang berikutnya yaitu 10 Asyura. Diteruskan lagi, Rasulullah menyatakan puasa di Ayyamul Bid, ketika rembulan itu memancar 3 hari. Ya, 3 hari. Nah itu di yang ketiga. Yang keempat yaitu puasa Senin Kamis. Nah itulah yang disabdakan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan sunnah tradisi Rasulullah. Ya, jadi memang nggak ada ya larangan puasa terus-terusan, nggak ada. Cuma Rasulullah menyatakan pada dirimu ada hak, pada istrimu ada hak, pada anak-anakmu ada hak. Saya juga puasa, saya juga punya istri, saya juga punya anak. Nah, disitulah gambarannya. Yang nggak boleh kita puasa terus-terusan, nggak boleh. Nanti ada penjelasan yang lain. Kalau mau puasa terus, ikutin Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu dijabarkan di lain hadis. Jamaah subuh yang berbahagia. Yang selanjutnya yaitu takbir. Kalau takbir memang ada 2 macam, Pak ya. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini satu sisi ada, Pak. Nanti ada lagi, Pak, yang takbirnya cuma 2 kali. Nanti kalau ada yang takbir 2 kali, jangan kaget ya. Karena semuanya bersumber kepada hadis. Bahkan kalau yang 2 kali itu sumbernya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu masuk Islamnya itu termasuk anak yang cerdas. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu waktu masih kecil, ya, dia itu menggembala domba. Ketika itu Rasulullah datang. Ketika datang, dia panggil, hai anak, bahasa kita ya Pak ya. Kalau di bahasa Arab itu yawad gitu ya. Asalnya yawalad itu disambung. Bolehkah aku minta susu? Nah di sini Abdullah ibn Mas'ud si kecil ini, saya tidak ada kewajiban atau berhak untuk memberikan kepada orang lain. Saya hanya menjaga susu ini, menjaga kambing-kambing ini. Oh begitu ya, kamu luar biasa. Terus tanyakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, apakah kamu punya domba? Punya, tapi masih kecil. Nah disitulah dibawa. Ini Rasul, ya belum kenal. Ini. Terus ketika itulah karena Rasulullah dengan sahabatnya mau minum susu, terus domba yang masih kecil itu dielus, kemudian diperes dan keluar air susunya. Nah disitulah termasuk Abdullah ibnu Mas'ud ini yang menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad. Yang kemudian dia itu melihat kekagumannya, maka dia pun mengikuti Rasulullah. Dan termasuk orang yang cerdas. Diberikan penjelasan beberapa surah langsung hafal. Kalau saya bolak-balik surah Al-Baqarah nggak kelar-kelar. Nah ini hebatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi periwayatan dari Abdullah ibnu Mas'ud itu takbirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini juga ditunjang. Ditunjang periwayatan yang berkaitan dengan peristiwa peristiwa Nabi Ibrahim dengan Ismail. Jadi ketika pisau itu ditempelkan, nah disitulah malaikat yang berada di atas itu terkejut. Kira-kira kalau terkejut itu takbirnya berapa kali? 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kedengaranlah oleh Nabi Ibrahim
dengan pernyataan la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail mendengar Allahu akbar walillahil hamd. Jadi takbir itu menunjukkan orang yang taat kepada Allah. Isinya saja di sana itu menunjukkan pengagungan Allah, yaitu para malaikat yang menyatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kalau diartikan itu la ilaha, ilah itu artinya banyak, Pak. Ada Tuhan, ada ma'bud yang disembah, taat, khudu. Ya, jadi artinya itu. Kalau diartikan bebas, la ilaha la ta'ata illallah. La ma'budah, jangan kita itu menghamba illallah, kecuali pada Allah. Nah, ini penjabaran dari Nabi Ibrahim. Jadi mendengar takbir malaikat, diteruskan la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Karena berkaitan dengan penyembelihan kurban. Karena mereka kagum ada orang yang berani menyisihkan kehidupan duniawi demi perintah Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan takbir. Diteruskan lagi oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Agung dan Allah mempunyai rasa kasih sayang. Maha yang terpuji, ya. Allah itulah yang terpuji. Nah, ini jadi takbir itu menunjukkan pengagungan Allah dan di situ rasa syukur kita kepada Allah telah diberikan rizki. Makanya nanti doanya itu kalau menyembelih, Bismillah ya Allahu akbar, hadza minka walaka. Ya, jadi tak Bismillah terus Allahu akbar, hadza minka, ini darimu ya Allah, walaka, dan untukmu ya Allah, min akhi, min ukhti, dari siapa? Sebutkan. Ya, jadi nama-namanya siapa sebutkan, baru sembelih. Nah, itu tata cara menyembelih kurban itu mencontoh kepada Nabi Ibrahim. Nah, ketika itulah setelah ditempelkan diganti dengan gibas, dengan domba. Ya, ini berkaitan dengan takbir. Ya, 3 kali boleh, 2 kali juga boleh. Ya, jangan sampai kita cuma 2 kali gitu. Ada periwayatannya. Semuanya itu bersumber kepada hadis. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan sholat Id. Ini yang belum terlaksana di kita ya Pak ya. Sebenarnya kalau sholat Id itu di tempat lapang Pak. Tempat lapang. Jadi kenapa tempat lapang? Karena Rasulullah itu ketika sholat Id itu di tempat lapang. Ketika itu orang masuk Islam itu sudah banyak Pak. Jumlahnya ribuan. Jadi ketika berada di Madinah itu jumlahnya ribuan. Ketika orang itu masuk Islam, tidak langsung kepada Nabi Muhammad ada. Jadi pengislamannya itu ada yang kepada Nabi Muhammad, ada yang kepada sahabat-sahabatnya. Jadi dituntun dengan kalimat syahadat, itu ada yang tidak ketemu dengan Rasulullah. Karena ada definisi. Kalau orang itu beriman kepada Rasulullah, tidak ketemu, namanya tabi'in. Kayak kita. Ini tabi'in Pak. Tabi'in yang banyak itu ya. Pengikut-pengikutnya dari pengikut yang ada. Itu tabi'in. Tapi kalau yang dinyatakan sahabat, beriman kepada Rasulullah, dan dia menyaksikan, oh Muhammad. Oleh karena itu, dia itu berada di tempat yang lapang. Disinilah Rasulullah menunjukkan. Jadi mengangkat derajat pengikut Nabi Muhammad bukan hanya sebagai tabi'in, tetapi sebagai sahabat. Artinya Rasulullah itu sangat peduli kepada pengikutnya. Nah, walaupun Rasulullah sudah tidak ada, diingatkan. Oh, begitu Rasulullah itu sangat peduli kepada pengikutnya. Sehingga Rasulullah memunculkan mukanya. Nah, orang yang datang semua menyaksikan ketika melaksanakan sholat Id, nah disitulah semuanya sahabat Nabi. Bahkan ketika sholat Id, itu semua disuruh datang. Baik yang berhalangan, yang punya menstruasi, anak-anak dikumpulkan.
Kalau perintahnya seperti itu, berarti jelas tidak nyuruh ke masjid. Nyuruhnya di tempat yang lapang. Nah itu. Jadi anak-anak silakan kumpul di tempat anak-anak. Yang ibu-ibu yang sedang nggak usah sholat, meramaikan. Nanti ketika datang itu dari arah yang berbeda ketika pulangnya. Ini menunjukkan bahwa ketika itu perlu syiar. Bahwa umat Islam itu semakin banyak. Nah kalau kita di sini umpamanya semakin syiar, di Bojong itu ternyata sudah berubah. Walaupun masih ada yang suka kalau malam minggu pada mabok-mabok gitu ya. Ini harus ada tindak lanjut yang jelas. Ya kalau RW tidak bisa lapor kepala desa. Nah bagaimana kepala desa ini ada yang mabok-mabokan. Jangan dibiarkan. Nanti bisa bertambah. Ya bertambah dia berbuat kemungkaran. Harus diantisipasi. Mumpung sebatas itu stop. Ya jangan berbuat yang tidak-tidak. Nah diteruskan lagi. Takbir. Takbiran itu dari kapan? Takbiran itu tanggal 9 Pak, bukan tanggal 10. Jadi kalau kita itu puasa hari Selasa, pagi Selasa, subuh, itu sudah takbiran. Ya, jadi mulai dari situ. Kalau di kita salah kaprah. Ya, jadi takbirannya itu malah seminggu sampai sesudahnya. Takbiran itu yaitu tanggal 9 pagi, ditambah hari haknya, ditambah ayyamu tasyrik berarti 5 hari. Ya. Jadi nanti umpamanya tanggal 9 hari Selasa kita itu takbiran subuhnya. Nah, takbiran itu juga enggak harus ya. Enggak harus ada komandonya enggak di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya takbir. Boleh ya. Enggak apa-apa. Kita sendirian Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir dikumandangkan di mana-mana. Nah, ini ya. Jadi tata caranya pun kita bersumber kepada hadis Rasulullah. Ya, itulah sekedar mengingatkan kita itu menghadapi Idul Adha. Kita teruskan kaji kita. Ayat yang terakhir aja Pak ya. Yang terakhir aja kayaknya kemarin cuma diterjemahkan sih, ya nggak dijelaskan, nggak apa-apa lah. Inna rabbaka ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfah wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardh وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca, bahwa dalam surah Al-Muzammil ini kita disuruh untuk bangun malam, Pak ya. Bangun malam maksudnya qiyamul lail. Jadi ada yang separoh itu bisa jadi tengah malam jam 1 sampai subuh. Ada juga yang sepertiganya, sulusail minal lail, sepertiganya itu bisa jadi jam 3. Kayaknya paling banyak jam 3 ya Pak ya, biasanya. Nah ini disinilah kita disuruh untuk qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu biasanya khusyuknya itu lebih kuat. Ya di samping nanti nilai-nilai yang lain itu tidak ada riya. Karena orang yang sholat malam itu kan biasanya sendirian Pak ya. Dan dia ada kecenderungan hati-hati ketika sesuatu yang bersuara itu jangan sampai keras-keras terdengar oleh yang lain. Nah di sini ada yang disebut orang soleh, yaitu orang yang baik dengan Allah juga dengan sesamanya, itu soleh. Ya, jadi soleh itu ketika dia itu bangun malam, ini kisahnya di sahabat Nabi, disitulah sahabat itu kumpul dan tidur bareng. Ada yang bangun, ketika dia itu mengambil air, jatuhnya air itu tidak sampai kedengaran orang yang sedang tidur. Jadi dia itu melaksanakan qiyamul lail tidak mengganggu orang lain. Ya, ketika waktu malam. Nah, itulah orang yang soleh. Kalau boleh kita terjemahkan, kita itu mengabdi kepada Allah juga hormat kepada tetangga. Ya, kita juga menghargai pendapat-pendapat lain dari orang lain. Ya, jadi inilah orang yang soleh. Ya, jadi orang yang soleh itu tidak hanya benar menurut Allah, tapi benar menurut semuanya. Nah ini yang disebut dengan orang soleh. Ya, jadi kita disuruh untuk ibadah dengan yang sebenarnya. Di samping itu, kita disuruh baca Quran. Bahkan dinyatakan, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau ditambah, setelah qiyamul lail, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila itu artinya tartil. Tartil itu harfan. Artinya hurufnya itu jangan dirubah. Ya, ini yang kadang-kadang ya, saya dulu juga waktu kecil itu kadang-kadang yang surat Al-Quraish ya, itu bukan min haw tapi min haw. Nah, ini yang kadang-kadang itu. Karena lidahnya kan perasaannya gurunya bilang min haw, kita min haw. Nah, terus ada lagi qaul, ucapan kaul. Ya beda maknanya ya. Qaul itu ucapan. Kalau kaul apa? Kala.
Jadi beda maknanya. Ini kadang-kadang kita tidak tepat. Nah, oleh karena itu kita disuruh diperhatikan harfan-harfan, tajwidnya yang benar, panjang pendeknya yang benar, fasohahnya ya, mahrajnya yang benar. Nah, ini disuruh. Ya, makanya walaupun kita ada yang sudah hafal, murojaah itu dikembalikan, lihat lagi Al-Qur'an. Yang kadang-kadang saya sendiri itu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang perasaannya itu, tetapi enggak. Nah, kadang-kadang ada wawunya, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang kadang-kadang yang kelihatannya sepele itu ya, itu kalau kurang dari hurufnya berarti bukan Al-Qur'an. Kalau kurang. Bisa-bisa kalau kurang itu menjadi salah besar. Yang nantinya bisa mengubah makna. Nah, inilah makanya kita disuruh untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan lebih dari itu, ayat yang ke-15, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Diingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus seperti Allah mengutus Nabi Musa untuk Fir'aun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus tidak hanya untuk umat yang kebanyakan, tetapi juga untuk penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Ya ini, ya jadi artinya itu. Jadi sama dengan Allah utus kepada Nabi Musa untuk mengingatkan para penguasa. Ya makanya kalau para alim ulama itu ya sifatnya itu memberikan peringatan ya Pak ya. Kalau ada penguasa yang nggak benar, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, itu boleh mengingatkan. Jangan sampai nanti, itu mengkritik pemerintah. Nah itu nggak benar. Ya apalagi sekarang alam demokrasi. Siapapun boleh berpendapat. Ya, jadi kalau jadi pemimpin itu jangan baperan ya. Ya diomongin dikit terus mencuat kemarahannya. Nah itu yang tidak benar. Ya, jadi walaupun nanti yang mengkritisi juga ada yang keras gitu ya Pak ya, ada yang berlebihan gitu ya. Nah ini yang berlebihan ya perlu diingatkan. Ya jadi yang sewajarnya. Ya memang kadang-kadang kalau mengkritisi itu kalau dari pihak lawan yang negatifnya ya Pak ya, yang positifnya enggak. Ini kadang-kadang seperti itu. Ini yang mengundang ketidakseimbangan. Ya kalau mau mengkritisi yang baiknya ada, yang buruknya ada. Apalagi orang besar. Orang besar itu baiknya ada, buruknya juga ada. Cuma nanti banding-banding Pak ya. Antara yang buruk dengan yang baik itu yang lebih memakan yang mana? Yang lebih dominan, apakah buruknya atau baiknya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi di sini juga maka Fir'aun yang sudah diingatkan oleh Musa, fa'asau fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdaw wabila. Jadi kemudian Fir'aun sudah diingatkan, hei Fir'aun, kamu disuruh nyembah Allah. Nah di situ malah dia nantang dan sebagainya. Maka dia pun dihanyutkan oleh Allah dan disaksikan oleh Nabi Musa. Nah inilah orang-orang yang mengingkari kepada ketentuan yang Allah berikan, maka azabnya itu akan langsung. Kalau sudah diingatkan, nah diteruskan dia itu melawannya, maka azab itu langsung. Nah kalau di ayat-ayat yang sebelumnya, kita itu kalau dikucilkan oleh orang-orang yang zalim, oleh ahli maksiat, kita itu jangan bersedih hati. Ya kita itu kalau sampai seperti itu artinya ingat, para nabi pun ada yang seperti itu. Dan kita akan diselamatkan dari bahaya yang ada. Yang pernah saya sampaikan, kalau di suatu perkumpulan ada yang berani ngomong keras terhadap orang yang memberikan nasihat, berarti mohon maaf, perkumpulan tersebut perkumpulan kebanyakan orang-orang zalimnya. Karena merasa, ini kelompok saya besar gitu. Kelompok saya lebih besar daripada cuma kamu gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat yang seperti itu. Kita teruskan.
Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail. Inna rabbaka, bahwa Tuhan kalian, ya'lamu mengetahui annaka, bahwa sungguhnya engkau taqumu adna min sulusayil lail. Kamu qiyamul lail itu lebih sedikit dari sepertiga malam. Wanisfah, dan ada yang separohnya. Wasulusahu, dan ada juga yang sepertiganya. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan ada juga, ya ini, ada juga orang yang mengikuti engkau Rasul gitu. Jadi ada orang yang mengikuti seperti engkau. Jadi minal ladzina ma'ak, dari orang-orang yang mengikutimu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah sudah tetapkan malam dan siang. Itu sudah ketentuan Allah. Alima allan tuhsuha, dan mengetahui, dan dia Allah mengetahui allan tuhsuha, kalian itu tidak bisa menentukannya. Menentukannya itu artinya mengubah-ubah ya. Malam jadi siang, siang jadi malam, itu jangan. Artinya ya kalau umpamanya malam untuk istirahat, ya istirahat. Ya kalau siang untuk cari ma'isyah, penghidupan, ya cari penghidupan. Nah, kecuali exception Pak ya. Ada pengecualian, ini umpamanya jadi security, penjaga malam, memang itu beda. Itu kan beberapa yang pengecualian. Pada umumnya kalau orang itu mencari nafkah, mencari penghidupan, itu siang hari. Kalau malam hari itu untuk istirahat. Nah ini kita ini nggak bisa untuk mengubahnya. Oleh karena itu yang sudah ditetapkan waktu malam, fataba alaikum, maka maka dia terima taubatnya, maka dia Allah itu menerima taubat alaikum atas itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u, maka bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang lebih mudah minal Qur'an, dari Qur'an. Ini kan sebenarnya ya Pak ya, kalau kita itu berjamaah itu disuruh imam itu membacanya yang paling mudah. Cuma kadang-kadang kita kalau bacanya itu lagi bosan Pak ya. Nanti kalau umpamanya ada imam bacanya kulhu, kul falak, kul adrubinas, nanti jamaah nyebutnya imam kul gitu. Nah ini repotnya. Padahal kita disuruh di sini dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara, bacalah yang paling mudah minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Ya kalau yang sudah paham Al-Quran, biasanya ketika sholat ya, terutama sholat Jumat ya, itu biasanya dicocokkan kalau yang hafal Al-Quran dengan keadaan, dengan temanya. Ya kalau sekarang di bulan Dzulhijjah ya, ada ayat yang berkaitan dengan peristiwa haji. Ya di sana ada inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudan lil alamin. Nanti terusnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah itu biasanya dicocokkan dengan keadaan yang ada. Jadi ketika orang sholat itu bisa mengamati, oh iya ini bulan Dzulhijjah. Ini kita, saudara-saudara kita melaksanakan haji, yaitu orang-orang yang diberikan kemampuan finansial, kemampuan fisik, kemampuan pengetahuan. Nah ini, ya jadi disitulah ada kaitannya. Jadi sejalan, tidak akan kemana-mana. Ya, alima an sayakunu minkum man tardo, minkum tardo. Alima, dia Allah mengetahui an sayakunu minkum mardo, akan keberadaan kalian ada yang sakit. Ya, jadi Allah mengetahui di antara kalian itu tidak semuanya sehat, ada yang sakit gitu ya. Wa akharuna yadribuna fil ardi, dan ada juga yang lain, yadribun itu artinya banyak Pak. Kalau di sini yaitu diartikan berjalan. Kalau doroba itu juga bisa diartikan dorbun, itu bagian bisa jadi. Doroba itu juga bisa diartikan pukulan. Nah makanya hati-hati ketika membaca Al-Quran, tidak cukup orang itu memahami arti harfiahnya. Ya perlu mengetahui konteksnya, apa yang dibahas. Nah kalau yang di sini jelas menjelaskan, ada yang mengikuti seperti perilaku Nabi, melaksanakan qiyamul lail, ada yang lebih kecil, ada yang sepertiga dan sebagainya. Ada juga di antara mereka yang sakit, ada juga
di antara mereka itu yang sibuk ya untuk mencari nafkah. Yadribuna fil ard, dia berjalan di atas bumi, yabtaquna min fadlillah, dia ingin memperoleh, ya ingin mengais rizki dari Allah. Fadlillah. Jadi sering saya sampaikan, apa bedanya rizki dengan karunia? Kalau karunia itu fadlun. Ya, fadlun itu karunia. Min fadlillah, dari karunia Allah. Kalau rizki itu yang sudah kita manfaatkan, Pak. Jadi kalau masih di luar, itu karunia. Jadi rizki itu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita infakkan, yang sudah kita kurbankan, itu rizki. Karena apa? Karena nanti akan ketemu di akhirat nanti. Itu rizki. Kalau masih di tangan, oh iya, itu tanahnya si fulan. Oh iya, itu dombanya si fulan. Oh iya, itu sapinya si fulan. Belum sampai rizki. Karena karunia. Karena nanti kalau umpamanya mati, itu ada ahli warisnya. Jadi dia tidak memperolehnya. Ya. Jadi yang diperolehnya nanti ketemu di hari akhir yang kita makan. Jelas, ketika kita makan memberikan energi, terus menjadikan kita mau melaksanakan ibadah, kita bisa mendengarkan pengajian, kita bisa ngaji, kita bisa dan sebagainya, itu rezeki. Dijadikan pakaian menutup aurat. Ya, kalau beli pakaian niat Pak ya. Beli pakaian niat karena ingin menutup aurat. Pahala itu Pak. Kalau niat beli pakaian bersaing kita dengan teman-teman. Itu nggak benar. Ya, niatannya sudah di anas. Ya, jadi membeli sesuatu kalau orang itu ngerti, maka sandarannya karena Allah. Nggak ada, nggak dilarang. Ya, jadi ini makanya niat yang diinfakkan jelas, yang dikurbankan jelas, itu nanti ketemu dengan apa yang telah kita berbuat. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan ada juga yang lain, mereka itu berperang ya. Jadi mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Ini yang kalau sekarang itu susah Pak ya. Kalau perang itu dulu itu nggak ada istilah gajian, nggak ada Pak. Tentara di zaman Rasul itu nggak ada yang digaji. Mulai digaji itu di masa dinasti Bani Umayyah. Ngikutin pola Romawi, jadi digaji. Ya, nanti kembali kepada niatnya. Maka niat itulah yang menjadi pondasi. Ya, bisa jadi orang yang jadi tentara niat karena ingin menjaga keutuhan NKRI dan sebagainya, yaitu bisa jadi memperoleh pahala. Tapi kalau dia itu hanya ingin memperoleh harta, kalau sudah ingin peroleh harta kan nanti kalau bekerja itu ada kumnya enggak ya? Ya kan untuk naik pangkat itu kan ada kumnya. Ada kumpulan-kumpulan yang harus dikumpulkan. Nah ini hanya melihat sekadar itu. Ya makanya kalau umpama ada orang yang dikirim ke daerah terjadi sengketa dan sebagainya, nah di sana ada teror dan sebagainya, kalau niatnya aku ingin menata di sana. Aku ingin menjadi mereka harmonis, mereka menjadi tentram, pahala. Tapi kalau melihat, ini kumnya gede ini, nanti untuk memperolehnya kepangkatan akan sekian, nanti pulang dari sana pangkatnya naik. Nah, ini sudah beda. Urusannya itu urusan duniawi. Makanya tanamkan niat karena Allah, yaitu untuk yang lebih besar. Jadi niat yang karena Allah itu niat yang luas, Pak. Niat yang karena luas. Kalau niat yang dibatasi oleh kita, itu yang bukan karena Allah. Kayak umpamanya pengen dipuji, itu kan membatasi diri. Hanya sekedar pengen dipuji. Makanya Allah murka. Niat yang besar karena Allah. Kalau kamu niat karena Allah, semuanya diperoleh. Tapi kalau kamu membatasi hanya karena dipuji, aku nggak suka. Kira-kira seperti itu. Ya kayak di sini, ini kan ya. Pak Khotib tidak digaji, mau jadi imam. Terus Pak Guru Yahya megang uang itu paling ujiannya paling berat gitu ya. Bisikannya itu luar biasa.
Ya insya Allah amanah. Ketua Pak Amri bagaimana memikirkan masjid agar rame dengan syiar Islam. Jangan dikira beliau itu suka WA dengan saya. Mana Pak Ustadz, ini bangunnya modenya seperti ini. Oke Pak, nanti dulu Pak, luaskan dulu tanahnya. Nah ini, ya, jadi beliau itu sering ya kadang-kadang malam WA, kadang-kadang masih memikirkan masjid kita. Ya bagaimana nanti kalau Pak Ustadz mati siapa penggantinya? Sampai seperti itu. Doakan saya mati ya. Enggak ya Pak Bring. Sampai memikirkan seperti itu. Ya itulah sampai seperti itu, luar biasa. Ya. Jadi karena Allah tidak ingin memperoleh apa-apa. Ya. Diteruskan faqra'u ma tayassara minhu. Ketika kita itu qiyamul lail, bacalah yang paling mudah. Makanya kalau qiyamul lail itu biasanya Pak, orang-orang alim itu ada beberapa surah-surah pendek. At-Takasur, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, terus ada lagi Al-Insyirah. Bahkan ada alim ulama, kalau kalian itu mau sholat subuh, sholatlah qobliyah dengan diawali 2 alam, yaitu alam nasroh dengan rakaat yang pertama alam nasroh, rakaat yang kedua itu adalah al-fil, alam taro. Nah ini alam nasroh itu kan sebenarnya doa Pak. Jadi kita dalam kesempitan dibukakan gitu. Kita dalam keadaan kesusahan dimudahkan. Itu al-insyirah, ya alam nasroh. Nah ini para alim ulama mereka itu berpendapat seperti itu. Jadi jangan lupa membaca al-insyirah dengan al-fil. Nah ini akan dibukakan dan semua yang menjadi rintangan itu akan disingkirkan oleh Allah. Kalau kita itu membaca surat-surat tersebut. Ya nanti tahajud juga demikian. Anjurannya di sana ada At-Takasur, ada Al-Kafirun. Jadi pendek-pendek kebanyakan. Dan memang itulah yang disebut dengan faqra'u ma tayassara minhu. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasanan. Dan memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Jadi kita ini sebenarnya Pak, di dunia ini berdagang Pak. Berdagang. Jadi kita itu sama Pak dengan Allah, kita itu berjual beli. Ya berjual beli. Jadi makanya kita itu kalau kita berkorban itu sebenarnya kita berjual beli dengan Allah. Nanti Allah akan membalas balasannya. Ya jadi kita itu disuruh untuk berdagang dengan dagang yang baik. Jadi kalau hutang piutang itu kan sebenarnya gini Pak ya. Orang memberikan hutang itu kan kepada saudara kita itu lebih utama ketimbang orang yang minta-minta. Kalau orang yang minta-minta itu tidak mendidik. Ya kalau orang itu utang itu berarti dia memang butuh banget. Tapi jangan bohong Mbak ya, jangan bohong. Jadi kalau orang itu sampai bilang hutang itu artinya butuh banget. Makanya disuruh diberi kalau ada orang minta jumlah yang sama, terus ada orang yang mau hutang, kasih kepada orang yang hutang. Nah itu lebih utama. Karena dia menunjukkan rasa tanggung jawab. Khawatir kalau dia itu minta-minta, itu menjadi kebiasaan. Tidak membentuk karakter yang benar. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya. Wa ma tuqaddimu, apa yang kalian kerjakan di anfusikum, itu tidak untuk yang lain, di anfusikum untuk dirimu sendiri. Jadi memberikan hutang piutang dengan yang baik itu tidak untuk orang yang lain tapi untuk dirimu sendiri. Min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, engkau akan menjumpainya. Min indallah, dari sisi Allah. Huwa khairu wa a'dhamu darajat. Dan itulah yang terbaik dan itulah pahala yang paling besar. Ya, jadi
ketika kita itu berdagang dengan Allah, nah disitulah kita itu akan memperoleh keuntungannya, itu tidak untuk orang lain tapi untuk kita, karena kebaikan itu akan ditemui dari Allah. Ya, udah seperti itu diingatkan, wastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Karena apa? Karena innallaha ghafurur rahim. Ya, itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.